Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, zat di mana yang menurunkan air dan memberikan kehidupan kepada bumi setelah matinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dunia sebagai pedoman, sebagai tuntunan hidup kepada umat manusia untuk memperoleh syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebajikan pula. Tidak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kita rindukan, manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu zaman sekarang zaman milenial, di mana zaman semakin canggih, tetapi keadaan moral dan perilaku semakin menipis. Menipis bagaimana? Banyak sekali kita dengar berita-berita anak durhaka kepada orang tua, anak melawan orang tua, bahkan anak membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ya'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan janganlah menyembah selain Dia dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dalam Quran ini Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Bahkan sesekali kita tidak boleh membantah perintahnya, bahkan tidak boleh menyakiti hatinya, bahkan berkata pun tidak boleh. Karena apa? Orang tualah kunci menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita bisa berbicara dengan tutur kata yang lembut. Yang kedua, kita menaati segala peraturannya. Yang ketiga, kita senantiasa untuk mendoakannya agar lebih baik. Dalam surah Al-Isra ayat 24, ya Tuhanku, lindungilah orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku kecil. Dan untuk orang tua yang telah tiada, kita selalu senantiasa mendoakannya, semoga ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ummah, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, apakah hak orang tuaku terhadap anak-anaknya? Dan Rasulullah pun menjawab, merekalah jalan menuju surga, dan orang tua adalah jalan pintu tengah menuju surga. Jika kau ingin pintu tersebut, jangan sia-siakanlah dan jagalah dia. Seperti kisah Uwais Al-Qarni. Namanya memang tidak terkenal di dunia, tetapi seluruh penghuni langit mengenal namanya. Karena tingkat kebaktian dia, tingkat bakti dia terhadap orang tuanya yang sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah mohon ampun, dan kepada yang mendengar saya mohon maaf. Tiada gading yang tidak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.